wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fitri, NIM 19016125. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memahami fakta cerita, alur, dan struktur teks cerpen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fakta cerita. Menurut Stanton, unsur pembangun prosa fiksi terdiri dari kata dan asal fakta cerita, sarana cerita, dan tema. Fakta cerita merupakan fakta yang ada dalam cerita, terdiri alur, tokoh, dan latar. Sarana cerita merupakan alat untuk bercerita, terdiri dari antara nilai sudut pandang, judul, dan bahasa. Dalam materi ini, fakta yang akan diuraikan terlebih dahulu. Alur cerita merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Artinya, peristiwa-peristiwa dalam fakta fiksi itu saling berhubungan. Peristiwa pertama menyebabkan peristiwa kedua. Peristiwa kedua menyebabkan peristiwa ketiga, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa itu tidak akan berdiri sendiri atau peristiwa hadir sebagai peristiwa yang sumbang. Tidak mungkin, karena semua peristiwa yang ada dalam prosa fiksi itu saling berhubungan. Secara sederhana, alur cerita dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Awal adalah bagian pengenalan, baik pengenalan tokoh, latar, maupun konflik. Bagian tengah adalah bagian konflik terjadi dan memuncak, atau bisa disebut dengan klimaks. Bagian terakhir adalah bagian dari penyelesaian cerita. Eksposisi atau pemaparan peristiwa pengenalan bisa pengenalan tokoh, latar, maupun konflik. Setelah pengenalan selesai, muncullah ketidakstabilan atau instabilitas. Ketidakstabilan dalam alur bisa terjadi karena datangnya tokoh baru yang membawa masalah. Munculnya masalah di dalam tokoh sendiri. Terjadinya sebuah peristiwa yang membawa masalah atau yang lainnya. Dari ketidakstabilan inilah muncullah beberapa konflik. Konflik dalam suatu cerita dapat bersumber dari permasalahan kehidupan. Konflik dalam alur cerita menjadi suatu yang penting. Seiring dengan jalannya cerita, konflik ini akan mengalami komplikasi. Ibarat penyakit, konflik yang mengalami komplikasi itu menyebar ke tokoh-tokoh lain, dan konfliknya lebih serius sampai memuncak dan bahkan mencapai klimaks. Di titik klimaks inilah kita mencapai ketegangan yang ditunggu pembaca. Konflik dalam cerita dapat dimunculkan secara bervariasi. Konflik tersebut dapat berupa konflik dalam diri seseorang, atau sering disebut dengan psikological konflik atau konflik kejiwaan. Selain konflik kejiwaan, fiksi juga bisa mengangkat konflik antara orang atau seseorang dan masyarakat, yang sering disebut dengan social konflik atau konflik sosial. Konflik dalam fiksi dapat juga terjadi karena peristiwa alam dan hal yang ada di sekitarnya, yang sering disebut dengan physical or element konflik atau konflik alamiah, yang biasanya muncul tatkala tokoh tidak dapat menguasai atau memanfaatkan serta membudayakan alam sekitar sebagaimana mestinya. Ada beberapa jenis konflik dalam fiksi, namun hal ini bukanlah berarti fiksi hanya bisa mengangkatkan satu jenis konflik saja. Dalam fiksi, berbagai konflik dapat bermunculan bersama-sama. Di bagian akhir, cerita bergerak memunculkan penyelesaian atau solusi. Akhir setiap cerita itu berbeda berdasarkan dari akhir ceritanya. Kita mengenal istilah atau alur tertutup dan alur terbuka. Alur tertutup adalah alur yang akhir ceritanya jelas. Dikatakan tertutup karena tertutup bagi pembaca yang menafsirkan jalan cerita akhirnya, karena akhir cerita ini telah ditentukan oleh pembaca. Sementara itu, alur terbuka adalah alur yang tidak jelas
dikatakan terbuka karena pembaca diberi kesempatan untuk menafsirkan jalan cerita akhirnya. Jenis alur ini ada bermacam-macam. Selain pembagian alur tertutup dan alur terbuka, kita juga mengenal pembagian yang lain. Dilihat dari sifatnya, akhir cerita juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu akhir cerita yang menyenangkan atau happy ending dan akhir cerita menyedihkan atau sad ending. Sementara itu, berdasarkan segi penyusunan peristiwa atau urutan peristiwa dikenal adanya alur maju dan alur mundur. Urutan peristiwa dalam alur maju bergerak dari depan ke belakang, sementara alur mundur bergerak dari belakang ke depan. Alur mundur ini sering juga disebut dengan flashback. Namun, banyak dijumpai suatu cerita menggunakan variasi alur maju dan alur mundur, yaitu alur campuran. Selanjutnya, abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah cerpen bersifat opsional, artinya sebuah cerpen bisa saja tidak melalui tahapan ini. Orientasi merupakan struktur yang berisi mengenai latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, juga suasana yang terjadi peristiwa dalam cerpen. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar merupakan sarana pengekspresikan watak, baik secara fisik maupun psikis. Komplikasi berisi urutan kejadian, tetapi setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan oleh terjadinya peristiwa yang lain. Pada tahap struktur ini, kita dapat melihat karakter atau watak perilaku cerita yang ditafsirkan oleh pembaca yang memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, dan hal itu diekspresikan dalam ucapan dan tindakan tokoh. Dalam komplikasi itulah berbagai kerumitan bermunculan. Kerumitan tersebut bisa terjadi karena lebih dari satu konflik. Berbagai konflik pada akhirnya akan mengarahkan pada klimaks, yaitu saat sebuah konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Klimaks ini merupakan keadaan yang mempertemukan berbagai konflik dan menentukan bagaimana konflik tersebut diselesaikan dalam sebuah cerita. Untuk menyelesaikan sebuah cerita, maka ditemukanlah penyelesaian atau leraian. Pada evaluasi, konflik yang terjadi diarahkan untuk pemecahannya, sehingga mulailah untuk penyelesaian. Resolusi mengarah akan mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Resolusi berkaitan dengan koda. Ada juga menyebutkan koda disebut dengan reorientasi. Koda merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca di sebuah teks, sama halnya dengan tahapan abstrak. Koda ini bersifat opsional. Koda merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks, sama halnya dengan tahapan abstrak. Koda bersifat opsional. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.